Gerakan pejeda, rel bergetar membawa asa. Manusia berlari mengejar cita, namun kadang lupa menjaga nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di tengah tingginya mobilitas perkotaan, transportasi publik telah menjadi denyut kehidupan masyarakat modern. Setiap pagi, mahasiswa mengejar kelas, para pekerja memburu waktu, dan stasiun menjadi saksi betapa cepatnya ritme kehidupan urban berjalan. Namun, tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur mengingatkan kita bahwa di balik cepatnya perjalanan, keselamatan tetap harus menjadi tujuan utama. Karena sehebat apapun kemajuan transportasi, semuanya akan kehilangan arti apabila manusia tidak lagi pulang dengan selamat. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat urban, khususnya para mahasiswa dan para pekerja kota, yaitu keselamatan transportasi publik di Indonesia pasca tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur. Mengapa tema ini penting? Karena bagi mahasiswa dan pekerja urban, transportasi publik bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan. Banyak dari kita memulai hari dengan mengejar jadwal kereta, berdesakan di stasiun, atau menghitung waktu perjalanan agar tidak terlambat masuk kelas maupun kerja. Bahkan kadang hubungan percintaan kalah konsisten dibanding jadwal KRL pagi hari. Namun di balik rutinitas tersebut, tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi publik masih menjadi persoalan yang serius di negeri ini. Peristiwa itu menunjukkan bahwa satu kelalaian dalam sistem transportasi dapat berdampak besar terhadap keselamatan banyak orang sekaligus. Hadirin yang saya hormati, tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur menjadi perhatian masyarakat luas karena melibatkan transportasi publik yang setiap hari digunakan ribuan orang. Kecelakaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas, tetapi juga menimbulkan korban luka, bahkan kehilangan nyawa, serta meninggalkan trauma bagi masyarakat pengguna transportasi umum. Dikutip dari media Radar Bekasi, berdasarkan data pasca kejadian, kecelakaan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka sehingga harus menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada rangkaian kereta serta terganggunya layanan transportasi publik yang digunakan masyarakat setiap harinya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa sistem keselamatan transportasi publik perlu dievaluasi secara serius. Sebab transportasi publik bukan hanya soal kecepatan dan efisiensi, melainkan juga tentang jaminan keamanan penumpang. Berdasarkan berbagai data pemberitaan nasional, angka kecelakaan transportasi di Indonesia masih cukup tinggi, kawan-kawan. Setiap tahunnya, kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa dan para pekerja kota, menjadi kelompok yang paling sering menggunakan transportasi publik dan paling terdampak ketika kecelakaan itu terjadi. Sayangnya, dalam kehidupan kota yang serba cepat, keselamatan sering dianggap hal nomor 2. Banyak orang lebih fokus mengejar waktu dibanding memperhatikan keamanan. Ada yang memaksa masuk ketika kereta sudah penuh. Ada yang malah bermain ponsel saat berjalan di peron. Bahkan ada yang menganggap prosedur keselamatan hanya formalitas belaka. Padahal keselamatan adalah
tanggung jawab bersama. Pemerintah dan operator transportasi memang wajib memastikan sarana transportasi aman dan layak digunakan. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya disiplin dan sadar akan keselamatan. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa dan para pekerja kota, kelas menengah yang aktif menggunakan transportasi publik, kita harus mulai bersikap lebih kritis terhadap pelayanan transportasi di sekitar kita. Ketika terjadi kecelakaan, masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada rasa simpati sesaat di media sosial. Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan dilakukan, bagaimana standar keselamatan diterapkan, dan apakah evaluasi benar-benar dijalankan? Itu adalah pertanyaan besarnya. Di era digital sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Ironisnya, perhatian publik juga cepat hilang kawan-kawan. Hari ini ramai membahas kecelakaan transportasi, besok sudah sibuk membahas tren media sosial terbaru. Akibatnya, isu keselamatan sering tenggelam begitu saja sebelum ada perubahan nyata. Karena itu, generasi muda harus mampu menggunakan media digital bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan kontrol sosial. Kesadaran publik terhadap keselamatan transportasi harus terus dibangun agar tragedi serupa tidak lagi terus berulang. Hadirin yang saya hormati, tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur seharusnya menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem transportasi publik di Indonesia. Keselamatan tidak boleh dianggap sekedar pelengkap, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan transportasi publik. Sebagai mahasiswa dan para pekerja kota, kita perlu membangun budaya disiplin, sadar keselamatan, serta berani bersikap kritis terhadap pelayanan publik yang tidak memenuhi standar. Karena pada akhirnya, transportasi publik yang baik bukan hanya yang cepat dan murah, tetapi juga yang mampu membawa masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Mari kita ingat bahwa keluarga di rumah tidak peduli apakah kita datang paling cepat atau nanti yang terlambat. Mereka hanya ingin kita pulang dengan selamat. Tragedi di Bekasi Timur bukan sekedar cerita duka, melainkan peringatan bagi kita semua bahwa keselamatan tidak boleh kalah oleh kecepatan dan kesibukan kota. Kereta boleh melaju cepat, kota boleh bergerak pesat, tetapi nyawa manusia tetaplah yang paling berat. Mari menjadi generasi yang bukan hanya pandai mengejar waktu, tetapi juga bijak menjaga keselamatan. Karena pada akhirnya tujuan perjalanan bukan sekedar tiba, melainkan pulang tanpa luka. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.